Halo, berjumpa lagi dengan saya ini tutorial cara pembongkaran LCD, TS, baterai dan lain-lain pada Samsung telepon seluler J100 ya. J100 atau yang lazim disebut J1 biasa ya. Oke, kita mulai. Untuk cara pembongkaran dan pemasangannya terlebih dahulu seperti apa yang saudara lihat, bro. Baterainya dicabut dulu ya, karena ini hanya untuk tutorial saja ya, tadi tutorial. Kemudian baut-baut dibuka terlebih dahulu karena banyak bautnya, ini 18 nih ya. 18 bautnya dibuka dulu ya teman-teman ya. Diperhatikan baik-baik ya. Ini untuk cara bongkar pasang LCD TS Samsung J100. Ini kasusnya, ini J100 ini matot ya, tapi kita harus bongkar total. Jadinya ini matot itu kan istilah kita itu dia mati total. Penyebabnya ini gara-gara kecebur di sumur ya. Ketika cewek mandi di sumur, HP-nya dibawa ini. Akhirnya HP-nya ikut mandi juga di dalam sumur ini, jadi kecebur. Nah, untuk itu kita panaskan dulu ya terlebih dahulu. Kita panaskan dia dengan menggunakan blower ya, dengan tingkat panas atau mencapai kepanasannya setelan 3 bisa, 4 bisa. Kalau 4 atau 3 itu agak dilekatkan ya, seperti kayak begini, dekat jaraknya sekali. Nah, tapi kalau untuk pakai 5 agak jauhan ya. Anginnya atau anginnya itu disetel ke titik 3 ya. Anginnya panasnya ke titik 4 ya, tergantung masing-masing blower yang saudara pakai dan merek jenisnya. Oke, karena ini sudah bisa panas, kita cungkil ya. Kita cungkil bulu hidungnya dengan menggunakan cutter atau peralatan yang ada ya, atau seadanya saja. Waduh, kebetulan ini kasus banyak sekali ini saya temukan di negara saya ini. Maklumlah, di negara saya ini pengguna HP sangat kasar-kasar banget ya. Di negara kami atau di dusun, desa kami, kecamatan kami, dua parah pengguna HP-nya ini. Oke, untuk terlebih dahulu kita ginikan, kita cari dulu cutternya ya, karena di alat sederhana saja, nggak perlu yang yang repot-repot. Nah, tinggal kita ginikan sedikit ya, cara pembongkarannya. Bisa pakai ininya juga sedikit, nah, atau yang lain kita pakai ya kalau untuk ini. Tapi ini harus ini di thread ya, diginikan dulu, dipegang seret. Nah, terus ini seret sedikit ya, tapi ini teknisnya ini kayak tangan saya ini tangan yang menghasilkan banyak uang ya. Diceret dulu, seret, baru diseret dulu bagian sini, tapi pelan-pelan ya bos-bosku ya. Dipelan-pelankan ke bagian bawah, atasnya diceret dulu ya, karena ini kayaknya ini udah ada indikasi untuk terbuka ini. Nah, begini ya, jangan harus sampai rata ya, jangan sampai menyentuh ke bagian sisi LCD ya. Tinggal diginikan aja dikit ya. Ini untuk J100 atau J1 biasa ya teman-teman. Nah, lihat, jangan berkedip-kedipnya mata ya.
sambil tonton video saya yang lain nanti di channel YouTube saya Rohsan Hadi. Kalau ini kan ya bisa kita pakai juga, tapi tergantung ya, tergantung orangnya, tergantung tukang servisirnya ya, atau yang disebut dengan user gitu. Kalau saya nyebutnya servis biasa aja, enggak terlalu ribet. Nah, kalau ini sudah masuk terangkat, nah kayaknya ini udah terangkat betul ini ya, cuman digini-giniin aja. Kita bantu dengan blower sedikit ya bro, supaya agak apa namanya, di blower dulu ya sedikit, supaya tidak terkesan memaksa sesuatu tidak pada tempatnya ya. Di blower dengan kepanasan 3 atau 4 boleh, 5 juga boleh, tapi jangan kelamaan, nanti menjedot kepalanya LCD nya nih. Ya. Kayaknya ini udah mau terbuka nih ya, ditahan dikit ya. Nah kemudian di sisi sini ya, perhatikan, bisa menggunakan ini ya, ini bisa menggunakan ini yang seharga 250.000. Ini harganya 250.000 ya kalau dibeli, tapi kalau dipungut di jalan ini ndak berharga. Cuman kalau di pembongkaran berharga sekali dia, saudara bro. Iya. Oke. Perhatikan, pakai yang ini ya, yang berinisial plastik ya, atau yang berinisial karet. Jangan yang berinisial besi. Jangan menggunakan linggis ya, pisau atau pedang. Apalagi menggunakan sabit tidak boleh ya, harus menggunakan plastik. Oke. Sudah terangkat. Nah, tinggal kalau udah terangkat dikit, tinggal kita buka belakangnya ya. Nah, jadi tutorial ini hanya tutorial kita saja cara bongkar pasang G100. Nah, itu kan. Nah, diamankan ininya ya, diamankan karena ini mahal harganya ini. Ini kalau dijual di Inggris atau kalau dibeli di Inggris ini kadang bisa mencapai harga jutaan rupiah ini. Makanya hati-hati ditaruh di tempat yang baik ya. Nah, ini konek LCD. Bisa dicopot dengan apa bos? Nah, bisa dicopot dengan obeng, bisa dicopot dengan garpu, bisa dicopot juga dengan pingset ya. Tapi pingset saya tidak pernah gunakan pingset. Nah, cukup pakai kuku lah nih, pakai kuku yang handal ya. Seret, cecet. Nah, kebuka dia itu. Wah, tinggal didorong dikit. Nah, dibalik lagi, lihat tangan saya ini, lihat. Jangan berkedip ya, atau tekan channel yang lain, nanti untuk yang matot-matot kita akan tayangkan. Iya, udah terbuka bos. Iya, ini udah terbuka bosku. Ya, udah terbuka. Iya, ini dia kayaknya bagus LCD-nya ya. Masih bagus, masih bisa berfungsi. Tapi ini untuk karena kasusnya matot, nanti kita tayangkan itu untuk kita perbaiki dulu ya. Nanti kita cek di itu, di apa namanya itu, di power supply kita cek dulu ya, karena ini matot. Nah, kalau untuk pemasangannya nanti setelah HP-nya jadi, Anda bisa gunakan ini poburu atau lem khusus untuk LCD. Tinggal Anda buka ini ya, cara bukanya. Nah, kalau Anda tidak tahu cara bukanya begini ya. Nah, digitret, dijalankan langsung ya. Contohnya lah kayak begitu tutorialnya. Nah, dilem di bagian sini, seret, di bagian sini sedikit set. Nah, mantap. Setelah dilem, ini kan tutorial saja ini, karena HP-nya matot belum berani kita pasang, tapi sekaligus saya kasih tahu cara bongkar pasangnya saja, supaya nggak ke counter ya. Kalau ke counter ini mahal bro, biayanya bisa mencapai 1 juta kurang 900 ya, alias 100.000. Biayanya mahal sekali nih bro.
makanya bagi pemula silahkan ya, untuk pemasangannya dirapiin dulu ininya ya. Ya jangan lupa setelah itu nih ada baut 2 di sini, tolong dikasih baut ya, 2 set. Di sini 1 serot. Nah, diserot aja lah. Nah, kemudian ini untuk LCD ya. Nah, caranya begini saja ya. Karena ini sudah terlem tadi, tutorialnya di sini sudah terlem. Nah, baru dimasukkan pelan-pelan di sini. Nah, iya. Ditekan ya, ditekan, tapi yang ini harus difungsikan dengan baik ya, ditekan dulu. Setelah dicoba dipasang, ditekan. Nah, untuk penekanannya bisa Anda mempergunakan cat tembok atau cat besi, atau yang lazim disebut dengan cat khusus untuk memegang ya, bahasa sederhananya memegang LCD TS supaya rapi. Bisa pakai 2, bisa pakai 4, bisa pakai 4. Pakai 10 aja bisa dia. Tapi kebetulan ini hanya 2 yang nganggur, ini penjepit LCD-nya yang ini belum dibuka nih. Yang ini belum dibuka ya. Bisa pakai 2. Atau bisa pakai tali juga kalau memang tidak ada karet, pakai tali. Kalau nggak ada tali pakai apa namanya? Bisa pakai kabel, yang penting dia nyambung lah, tolong. Nah, setelah itu baru diperhatikan ya, cara untuk penempelannya itu di bagian sisi itu harus tidak boleh ada yang terangkat di sini. Oke, ini didiamkan selama 1 sampai 2 jam ya, karena lem ini sangat kelasnya, ini nomor berapa nih kelasnya, ini nomor 110 ml nih. Kelas bagus inilah, kelas 1 ini. Kayaknya kekuatannya 2 jam ini. Bisa dilihat di sini ya aturan pakainya. Anda bisa dilihat di sini buat pemula. Ini buat yang master ya, mungkin kalau yang master kayak saya mungkin nggak pakai lem ya, cukup pakai lem kastor. Bisa lem besi, oh nggak bisa, jangan lem besi. Oke, sekian dulu tutorial cara pembongkaran dan pemasangan LCD J1 Duos J100. Mantap bro. Saksikan video saya yang lain ya, tipe Oppo, Vivo, Mipo, Samsung dan lain-lain. Oke, assalamualaikum.